Para bapak, para ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nerangaken hadis dawuh Kanjeng Nabi ingkang kula waos pertama wau, ingkang terakhir kullu bid'atin dhalalatun. Semua bid'ah itu dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Pun sakniki nggih kula jenengan kudu ngerti bid'ah niku napa. Nggih. Teng mriki diterangaken wonten kitab Majalisus Saniyah sarengga kitab Al-Arba'in Nawawiyah niki dipun terangaken wal bid'atu hiya lughatan ma kana muhtara'an ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah itu para bapak, para ibu, para jamaah, kalau kita artikan secara lugat itu pengertian secara pendek, secara ringkas, secara singkat. Yang namanya bid'ah itu apa? Bid'ah itu segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada standar contoh sebelumnya. Ini namanya bid'ah. Model. Contohnya kayak baju, kan kata model itu baju ini kelambi ini model-model. Modelnya baju ini tanpa standar contoh sebelumnya. Moro-moro metu nang pasar Bojabi modele klambi wong wadon iki klambi rempong sapa wae. Nah, itu tanpa ada contoh sebelumnya, berarti baju itu namanya model-model, namanya bid'ah. Pokoke bid'ah model-model itu sesuatu yang dilakukan yang tanpa ada standar contoh sebelumnya. Nah, itu namanya bid'ah itu secara lugat, ya, secara ringkas pengertian bid'ah secara lugat. Wa syar'an, adapun secara syara', ya, secara luas pengertian bid'ah itu ma'uhtiza ala khilafi amri syari'i, yaitu adalah yang dinamakan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah. Apa mawon sing boten pernah dilakukan oleh Rasulullah itu namanya bid'ah. Nah, mau diterangkan kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu sesat. Niki kan hadis dawuh Kanjeng Nabi. Niki sunnah. Wau kan kadung kepingin mlebu swarga, yang satu golongan tadi harus menjadi ahli sunnah wal jamaah. Betul cukup ahli sunnah tok bisa melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah saja, tapi harus yang nomor dua wal jamaah. Kita juga harus mengikuti kesepakatan para ulama. Nah, kalau hadis dawuh Kanjeng Nabi, semua bid'ah dhalalah, semua bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu sesat. Itu tidak bagus, itu sesat. Tapi para ulama ini sepakat, yaitu adalah watang qasimul bid'atu ila ahkamin khamsati. Bid'ah itu didawuhaken kalih para ulama, disepakati para ulama, bid'ah itu ada 5 hukum. Bid'ah itu wonten gangsal. Dadi ojo mentang-mentang hafal hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalatun, jare wong Jawa dikembah-kuyah padha asine kang siwon yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, kabeh bid'ah, kabeh sesat, kabeh neraka. Ojo. Kula jenengan kudu manut kang nomor kalih nggih kudu wal jamaah, mengikuti kesepakatan para ulama. Ulama ini sepakat bid'ah itu dibagi 5 hukum. Ada hukum 5 bid'ah. Nomor mawon 5 hukum itu kan pertama wajibatun. Bid'ah itu ada hukumnya wajib, harus kita laksanakan. Malah dawuh ulama, bid'ah itu malah ada yang hukumnya wajib, harus kita laksanakan. Contohnya apa bid'ah yang hukumnya wajib? Kalishtigori bin nahbi wasarfi wa nahbi iman. Contohnya bid'ah yang wajib harus bahkan kita laksanakan itu adalah contohnya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharh. Kanjeng Nabi ini mboten pernah merintahkan umatin jenengan madosi hadis teng kitab napa mawon, tidak akan pernah menjumpai Rasulullah niki dawuh perintah terhadap umat
umatnya membahas untuk ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu sorof niku yang mengarang, yang mencetuskan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi sebelum periodenya Sayyidina Ali, Rasulullah dan para sahabat sebelum adanya ilmu nahwu dan sorof, Kanjeng Nabi dan para sahabat ini tidak pernah mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Berarti kalau Kanjeng Nabi tidak pernah mempelajari ilmu nahwu dan sorof, berarti santri-santri kang mondok kang melajari ngaji ilmu nahwu sorof ini berarti hukumnya bid'ah. Yang deleng kering bid'ah. Niki bid'ah nopo? Bahkan ini adalah bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib yang harus kita laksanakan. Meskipun Rasulullah niki mboten mempelajari. Terus kadung Kanjeng Nabi dan para sahabat tidak pernah mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Yang mana ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu alat. Cara bahasa santri Pak Nur Wahid, itu adalah ilmu alat. Orang melaksanakan apapun kalau tidak ada alatnya tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Wong nang sawah kepengin garap sawah, Pak, kok mboten beto alat, hingga pacul, hingga arit, hingga napa-napa, ya untuk dideleng tok ya dadi tegalan sawah itu. Jadi butuh alat segala apapun yang kita lakukan. Wong ngaji kepengin bisa ngaji iki kudu enten alate. Napa alate wong ngaji? Alate wong ngaji ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu dan sorof itu sangat penting sekali para bapak para ibu. Makanya di dalam nadom kitab, di dalam nadom Al-Imriti itu diterangkan wa nahwu aula awalan ayyulama izil kalamu dunahu layuha. Wa nahwu aula awalan ayyulama. Ilmu nahwu dan sorof itu ilmu yang paling utama dan pertama harus kita pelajari. Ini Nadom Al-Imriti. Ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu yang paling utama dan yang pertama harus kita pelajari. Karena apa? Izil kalamu dunahu la yufhama. Tanpa ilmu nahwu sorof kita tidak akan bisa memahami kalam Allah, tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Wong maca Al-Quran, ngartekaken Al-Quran, maknani Al-Quran, bahas Al-Quran kalau hanya dengan tekstual namun diwaca makna gegeran tanpa kita mempelajari tafsir Al-Quran, betul sakit para bapak orang. Ketika wong melajari Al-Quran kok namun damel terjemah, tuku teng toko terjemah Al-Quran, iki kadang-kadang kata keliru nih. Kalau kita kepingin memahami makna isi Al-Quran dengan baik, kita harus mempelajari dan ngaji kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ini kuatah betul setunggal tok kitabe. Lah saged maca kitab tafsir Al-Quran ya kudune niku saged ilmu nahwu dan sorof. Izil kalamu dunahu la yufhama. Tanpa ilmu nahwu dan sorof kita tidak akan bisa memahami kalamullah. Dawi Gusti Allah Al-Quran. Wa kalamu Rasulillah, dan tanpa nahwu dan sorof kita tidak bisa memahami hadis-hadisnya Rasulullah. Maca hadis Kanjeng Nabi ini kadung namung diwaca secara tekstual dimaknani napa entene hanya dengan buku terjemah, kadang-kadang nggih keliru. Mboten keliru, kadang-kadang nggih mboten luas pemahamannya. Supaya bisa luas kita memahami hadis Rasulullah, ya kita harus ngaji kitab-kitab yang menjabarkan hadis Rasulullah, kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim dan macam-macam. Lah maca kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim iki kudu damel nahwu sorof. Maca kitab kuning tanpa nahwu sorof boten saged para bapak-bapak. Kira-kira ibu-ibu kalau kakek maca kitab kuning kosongan blok boten enten maknane kan bingung. Ini ningali kitab kuning niku kadang-kadang tiyang sing boten ngerti ilmu nahwu sorof umpet kadang-kadang ngeluh dasi. Niki wacanane kelendi kari cilik dercek-dercek kaya cacing kelendi wacanane umpet iki. Bisa baca kitab harus dengan ilmu nahwu sorof. Kita tidak akan bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kalau kita tidak bisa membaca kitab. Bisa membaca kitab ini harus dengan ilmu alat namanya ilmu nahwu dan sorof.
Bahkan ilmu nahwu soraf ini penting para bapak, para ibu. Kadang-kadang orang ini yang tidak tahu ilmu nahwu dan soraf, apa yang disampaikan ini kadang-kadang banyak kelirunya. Ini contoh kecil mawon iki kula contohake. Niki bahaya. Lan boten ngerti ilmu nahwu soraf. Niki bahaya. Kadang-kadang ini bisa merusak keimanan kita, bisa merusak keakidah kita. Niki contoh kecil mawon. Enten sebuah lafaz dari Allahu anil musyrikina wa rasul. Yang dibahas tentang ilmu nahwu soraf contoh kecil wa rasul. Niki dari Allah, dari bebas, lepas tangan, cuci tangan, tidak tak bertanggung jawab. Sapa Allahu Gusti Allah anil musyrikina, dari orang-orang yang musyrik, wa rasuluhu, dan juga lepas cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang musyrik. Siapa? Wa rasuluhu, dan juga Rasulullah kanjeng Nabi. Wa rasuluhu ini kadung diwaca duma, diwaca ropak. Wa rasuluhu maknanya gini, Allah dan Rasulullah ini cuci tangan, lepas, tidak mau bertanggung jawab terhadap orang-orang musyrik. Wa rasuluhu niki gara-gara lu niki tok harokate lampu diwaca wa rasuluhu niku kadung keliru, mboten saged ngerti ilmu nahwu sorofe. Kok enten tiyang maca wa rasulihi kan asale lu kok diwaca li, gara-gara lu dadi li, niki merusak akidah keimanan kita. Kadung wis diwaca wa rasulihi bari Allahu anil musyrikina wa rasulihi, niku artinya Allah cuci tangan, Allah lepas, Allah tidak mau tanggung jawab terhadap orang-orang musyrik dan kepada Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad. Berarti Allah niki cuci tangan, lepas, tidak mau bertanggung jawab kepada orang musyrik dan kepada kanjeng Nabi. Itu gara-gara kan asale lu dadi li. Iki contoh kecil. Lah kadung ana sampai wong maca bari Allahu anil musyrikina wa rasulihi, kan artinya Allah lepas cuci tangan kepada orang musyrik dan kepada kanjeng Nabi. Berarti orang ini menjadi kufur, merusak keimanannya. Iki gara-gara napa? Gara-gara lu keliru li ngoten mawon. Iki saking pentingnya ilmu nahwu dan ilmu soraf. Masya Allah. Makanya memiliki diterangkan bid'ah niku hukumnya ada 5. Yang pertama wajibatun, bid'ah itu bahkan hukumnya wajib untuk dilakoni. Bid'ah napa contohnya? Mempelajari ilmu nahwu dan ilmu soraf. Rasulullah tidak pernah mempelajari ilmu nahwu dan soraf. Rasulullah di dalam hadisnya manapun tidak pernah membahas dan memerintahkan umatnya untuk mempelajari ilmu nahwu dan soraf. Berarti ini bid'ah, tapi bid'ah yang sangat penting, maka hukumnya wajib. Nah terus kalau Rasulullah dan para sahabat sebelum adanya ilmu nahwu dan soraf, berarti Rasulullah ini boten saged ilmu nahwu soraf, sahabat ini boten saged ilmu nahwu soraf. Boten saged para bapak, para ibu. Kanjeng Nabi sahabat ini ahli ilmu nahwu, ahli ilmu soraf, mahir nahwu sorafnya. Karena kanjeng Nabi dan para sahabat sebelum Sayyidina Ali mengarang ilmu nahwu dan soraf, kanjeng Nabi dan para sahabat itu ilmu nahwu sorafnya itu gharijah. Apa artinya gharijah? Sudah langsung diturunkan oleh Allah ilmunya kanjeng Nabi, sudah diberi langsung oleh Allah kanjeng Nabi dan para sahabat. Itu sak paket ilmu dan nahwu sorafnya. Jadi kanjeng Nabi ini diparingi ilmu kaligus soraf pun sak paket, diparingi ilmu pun plus ilmu nahwu dan sorafnya. Makanya Rasulullah dan para sahabat meskipun tidak mempelajari ilmu nahwu soraf, tapi nahwu sorafnya sudah Allah langsung yang memberi. Alhamdulillah. Ini bid'ah itu enten kan ternyata hukumnya wajib. Makanya ya ojo mentang-mentang hafal hadis kanjeng Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat neraka. Kita harus ingat dengan yang nomor 2, ahli sunnah wal jamaah. Kita harus mengikuti kesepakatan para ulama sepakat bid'ah dibagi 5 hukum. Yang nomor 1, ternyata ada bid'ah yang hukumnya wajib.
Contohnya ilmu nahu dan sorobun. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2, bid'ah ini ada yang hukumnya wa muharramatun. Hukumnya ini haram kita lakukan. Ini kok dhalalah, ini kok sesat, ini kok neraka. Bid'ah yang nomor 2. Contohnya apa? Kama zahibi sairi ahlil bid'ati al-mukhalafati li ahli sunnah. Yaitu adalah amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ingat juga bertentangan dengan jamaah, yaitu dengan kesepakatan para ulama. Ini kalau kita lakukan hukumnya haram. Yang nomor 3, wa mandubatun. Ada bid'ah hukumnya sunnah kita lakukan. Contohnya apa? Ka'ahdatsir ribadi wal madaris, yaitu adalah contohnya seperti pelajaran-pelajaran, seperti aturan-aturan di dalam pendidikan pondok pesantren dan madrasah, pendidikan sekolah. Rasulullah betul pernah wonten MI, MTS, aliyah, tidak pernah ada SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Tapi kenapa sekarang umat-umatnya kok ada semua itu? Itu kan bid'ah betul, tapi itu mandubah. Justru bid'ah yang disunahkan karena apa? Pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan itu mencerdaskan umat. Tanpa pendidikan, umat tidak akan bisa mempunyai ilmu, tidak akan bisa pinter menjadi orang yang bodoh. Makanya pendidikan, pondok pesantren, sekolah tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah itu dulu ada di masa Rasulullah, tapi itu bid'ah mandubah, hukumnya sunnah. Itu yang nomor 3. Sing nomor sekawan wa makruhatun, yaitu adalah bid'ah yang makruhah. Kalau kita lakukan bid'ah itu makruh. Contohnya apa? Kazuhrufatil masajidi wa tazyinil masahifi, yaitu memperhias masjid melebihi dari ukuran yang sehingga kelihatan tidak seperti masjid. Gawe masjid sampai kepengin indah, kepengin apik, sampai metune kaya gereja, sampai kaya kelenteng digawe. Ini hukumnya makruh. Wa tazyinil masahib, Al-Qur'an dihias-hias berlebihan sampai kaya napa? Sampai kaya buku bacaan atau buku cerita dan segala macam. Hukumnya makruh, tidak boleh. Yang terakhir nomor 5, yaitu hukumnya bid'ah adalah wa mubahatun. Bid'ah itu yang nomor 5 ada hukumnya mubahah, boleh, tidak makruh, tidak sunnah. Kalau kita lakukan tidak mendapat pahala, kita tinggalkan ya tidak dosa. Contohnya apa? Kata wasu'ati filadzaitil ma'akili wal masyaribi wal malabisi. Seperti kita model-model cara kita makan, cara kita minum, cara kita berpakaian. Cara kita makan tidak sama seperti cara makannya Rasulullah, bid'ah. Saya bapak para ibu kanjeng Nabi itu dahari kanjeng Nabi, nedone kanjeng Nabi itu pakai jari 3, jempolan, tuding kali driji tengah. Namun driji 3. Dahari kanjeng Nabi, nedone kanjeng Nabi ini Pak Nur, namun driji 3. Nah masa Rasulullah makan pakai jari 3, nikmat, nyaman, sakit para bapak para ibu wong kang didahar kurma. Kan eco kurma kan didahar. Driji 3 jadi iki. Katut wong kurma. Selain kurma apa? Roti. Eco roti ndamen driji 3 jadi. Lah kadung wong sakniki mangane soto dikawane. Bakso ndamen driji 3 ya wis tegar bae. Soto kan dipangan ya ras betekan luput kabeh ora bedole. Lah kita cara makan, pola makan tidak sesuai dengan Rasulullah itu mubah, boleh. Tidak bid'ah dhalalah. Asal para bapak para ibu. Kanjeng Nabi tidak pernah pakai garpu, pakai sendok mboten nate, Bu. Saat ini kadang-kadang garpu, sendok, tasik udang ditambah jepitan kadang-kadang saat ini. Bagaimana? Mboten apa-apa mubah. Ya tidak makruh, juga tidak sunnah, tidak mendapat pahala, juga tidak mendapat dosa. Mubah asal. Pola cara makan kita tidak sama seperti Rasulullah. Cara makan kita tidak sesuai dengan cara Rasulullah asal. Wal masyarib,
Pola minum kita, cara minum kita, beten sami kali Kanjeng Nabi nggih beten napa-napa. Kanjeng Nabi beten nate ngombe soda gembira iki beten nate. Soda gembira beten nate sama Kanjeng Nabi. Saat ini soda gembira apa mana Mas Hasan? Larutan. Napa? Larutan. Larutan beten nate sama Kanjeng Nabi. Kalau disugi larutan alhamdulillah dengan ya. Wis beten masalah. Itu karena bid'ah tapi mubah. Boleh kita lakukan pola minum kita tidak sama seperti Rasulullah. Wal malabis, pola cara pakaian kita. Kanjeng Nabi mboten nate ndamel celana. Apa malih lepis jin mboten nate. Wong saniki ndamel celana, ndamel lepis, ndamel jin mboten apa-apa. Yang penting intinya satu, tetap menutupi aurat. Apapun yang dipakai boleh. Pokoknya jenengan nyaman, purun, boten isin, apapun boleh. Catatannya satu, yang penting tetap menutupi aurat. Nah, model kaya napa mawon, boten napa-napa mubahan, tidak bid'ah tolak. Bid'ah karena tidak pernah dipakai oleh Rasulullah, tapi tidak dolalah, tidak sesat, tapi itu hukumnya mubahan. Paham para bapak, para ibu nggih? Jadi bid'ah itu ada 5 hukumnya, bahkan ada yang wajib kita lakukan. Contohnya seperti mempelajari ilmu nahwu sorof tadi, ada yang mahrumah hukumnya memang haram yang kita lakukan, tatkala yang tidak pernah dilakukan Rasulullah bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dan yang nomor 3 yaitu adalah hukumnya bid'ah itu adalah mandubah disunatkan, yang nomor 4 makruhah hukumnya makruh, dan yang terakhir nomor 5 mubahah diperbolehkan, tidak dosa dan tidak mendapatkan pahala tatkala kita melakukan bid'ah. Mudah-mudahan para bapak ibu jamaah kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah, diberi ma'unah taufik oleh Allah, hati kita mudah-mudahan senantiasa digerakkan oleh Allah untuk semangat tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat untuk kita mengikuti majelis-majelis taklim, thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan hati kita juga digerakkan oleh Allah senantiasa bisa semangat dan tetap istiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga tatkala kita tutup usia, tatkala kita menjelang akhir hayat kita, mudah-mudahan juga kita sudah terbiasa dengan zikir kepada Allah, yang sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك ونستعينك على فساد بنا ونسألك صلاح أمرنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من البلاء والوباء والفتنة والمرض والقرون من الشدائد والمحن برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, saudara ibu, jamaah Masjid Besar Fitnah Jambi.